Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi rangkaian DC. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Intan Anggraini bersama rekan saya, yaitu Hanifah Putri Aziza. Pertama adalah pengertian arus arah atau DC. Arus DC atau direct current merupakan tipe arus listrik searah. Nah, maksudnya arus atau tegangan mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Selanjutnya, rangkaian arus searah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, GGL dan voltase terminal. GGL merupakan suatu alat penghasil arus listrik yang mempunyai 2 kutub positif dan negatif. Digambarkan dengan 2 garis sejajar tidak sama panjang. Bagian panjang diberi tanda positif, sedangkan bagian yang pendek diberi tanda negatif. Di dalam GGL terdapat hambatan dalam, N yang harganya kecil. Satuan GGL adalah volt. Gambar di samping merupakan gambar dari GGL. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah resistor seri, paralel, dan gabungan. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana ada 2 komponen berbagi simpul yang sama dan arus yang sama mengalir melaluinya, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya. Selanjutnya adalah rangkaian paralel, di mana rangkaian ini adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet seperti gambar di samping. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah rangkaian gabungan. Rangkaian ini merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan. Yang ketiga adalah hukum Kirchhoff. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri dari 2 berdasarkan penerapan yang berguna dari hukum konservasi muatan dan energi. Hukum Kirchhoff yang pertama berbunyi, pada saat cabang, jumlah suatu arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melewati suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Dalam sistematikanya dituliskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Gambar di samping menunjukkan gambar dari hukum Kirchhoff. Selanjutnya hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi, jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus 0. Dalam rumus matematikanya dapat dituliskan hukum Kirchhoff 2 sebagai berikut. Sigma E sama dengan sigma V sama dengan 0. Dan gambar di samping adalah hukum yang menggambarkan dari hukum Kirchhoff 2. Nah, yang ketiga sumber arus arah.
Sumber listrik arus searah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah elemen elektrokimia, generator arus searah, termoelemen, dan sel surya. Elemen elektrokimia adalah listrik arus searah dari proses kimiawi. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, pada generator arus searah, ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi listrik dengan arus arah. Nah, termoelemen merupakan listrik searah jadi karena adanya perbedaan suhu. Dan yang terakhir, sel surya adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar diapoda PN junction, di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Yang terakhir yaitu pemanfaatan arus DC dalam kehidupan sehari-hari. DC ini dapat digunakan untuk lampu LED, dimanfaatkan pula dalam komputer dan televisi, kemudian dimanfaatkan dalam baterai. Baik, sekian. Itulah presentasi dari kami. Maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.